Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga Ananda selalu sehat dan selalu semangat ya untuk pembelajaran online. Oke, untuk kali ini Ibu akan menyampaikan tentang masih sama di bab teorema Pythagoras. Akan tetapi Ibu akan menyampaikan tentang materi triple Pythagoras. Sebelum ke materi triple Pythagoras, Ibu akan membahas tentang jenis-jenis segitiga terlebih dahulu. Sudah siap ya untuk menyimaknya? Baiklah. C adalah sisi terpanjang pada setiap segitiga berikut. Lihat di sini ada tulisan C, ada huruf C-nya ya. Di sini ada huruf C. Ini merupakan sisi terpanjang pada segitiga. Nah, setelah itu, kalau kalian sudah melihatnya, yang di sebelah sini merupakan segitiga apa? Segitiga siku-siku. Nah, kalau yang tengah segitiga apa? Kita bahas ya. Untuk yang pertama, kenapa yang pertama ini kita namakan segitiga siku-siku? Karena C kuadrat sama dengan A kuadrat dan ditambah B kuadrat. Kenapa seperti itu? Kalau C kuadrat hasilnya sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti merupakan sudut segitiga siku-siku. Akan tetapi, kalau C kuadratnya kurang dari, maka disebut dengan segitiga lancip. Dilihat nih caranya seperti apa nanti untuk membedakannya. Kita lihat contoh soalnya ya. Kalau C kuadratnya lebih dari A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga tumpul. Nah, untuk memahaminya kita lihat ya di contohnya. Manakah di antara kelompok berikut yang termasuk segitiga siku-siku, lancip, atau tumpul? Di pojok sini ya. Di pojok ini sudah Ibu Sudah Ibu berikan tanda. Ya, ini sama yang seperti tadi ya, yang sudah ada di slide sebelumnya. Sekarang kelompokkan bilangan jenis segitiga 13, 9, 11. Nah, kalian ambil angka paling besarnya untuk sisi miringnya. Di sini ada 13. 13 kuadrat hasilnya 169. Sekarang yang tadi kita jumlahkan dulu nih, A kuadrat tambah B kuadrat ya. A kuadrat tambah B kuadrat, maka 9 kuadrat ditambah 11 kuadrat. 9 kali 9 81, 11 kali 11 121. Maka 81 ditambah 121 hasilnya 202. Dilihat dari C kuadratnya ini 169. Berarti 169 kurang dari 202. Maka jawaban nomor 1 ini yaitu jenis segitiganya lancip ya. Sudah paham? Kita lihat contoh yang kedua. 8, 17, 15. Berarti sisi miringnya kita ambil yaitu 17. 17 kuadrat yaitu hasilnya 289. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat yaitu 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 pangkat 2 yaitu 64. 15 pangkat 2 yaitu 225. Maka 64 ditambah 225 hasilnya 289 ya. Jadi kita lihat nih, sama-sama ternyata C kuadratnya dengan hasilnya. Berarti kalau sama merupakan jenis segitiga siku-siku. Kita lihat contoh yang terakhir. 12, 16, dan 5. Berarti C kuadratnya kita ambil di 16. 16 kuadrat hasilnya 256. Maka A kuadrat ditambah B kuadrat, 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat yaitu 5 kali 5 25, 12 dikali 12 yaitu 144. Maka diperoleh hasilnya 25 ditambah 144 169. Sekarang kalian lihat nih, C kuadratnya ternyata lebih besar daripada si A kuadrat tambah B kuadrat. Maka segitiganya dinamakan segitiga tumpul. Sudah paham ya cara mengetahui atau membedakan jenis-jenis segitiga? Baiklah, sekarang kita lanjutkan ya.
Triple Pythagoras. Triple Pythagoras adalah 3 bilangan yang dapat membentuk suatu segitiga siku-siku. Ingat, triple Pythagoras harus membentuk suatu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku seperti ini ya, C kuadratnya harus sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Misal, Ibu punya contoh soal, apakah kelompok bilangan 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras? Jawabannya, C-nya yaitu 5, A-nya yaitu 3, B-nya yaitu 4. Maka C kuadrat sama dengan 5 kuadrat, hasilnya 25. Setelah itu kita jumlahkan A kuadrat ditambah B kuadrat. Berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Maka hasilnya 9 ditambah 16. Jadi yang diperoleh 25. Maka dari itu disimpulkan, apakah kelompok bilangan 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras? Karena hasilnya sama, berarti termasuk ya 3, 4, 5 merupakan triple Pythagoras. Kita lanjut ke contoh selanjutnya. Manakah di antara kelompok 3 bilangan bilangan yang merupakan triple Pythagoras? Kita lihat ya yang mana yang termasuk triple Pythagoras. A-nya 10, C-nya 12, C-nya 14, A-nya 10, B-nya 12. Maka C-nya 14 kuadrat hasilnya 196. A kuadrat ditambah B kuadrat yaitu 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat, 100 ditambah 144. Maka hasilnya 244. Kalau dari sini dilihat C kuadratnya sama hasilnya atau tidak? Tidak, berarti bukan triple Pythagoras. Untuk yang B, 7, 13, 11 penyelesaiannya berarti C-nya 13, A-nya 7, B-nya 11. 13 kuadrat yaitu 169, A-nya ditambah B kuadrat berarti 7 kuadrat ditambah B 11 kuadrat. Maka 7 dikali 7, 49, 11 pangkat 2, 121, kita jumlahkan hasilnya 170. Sama atau tidak? Tidak sama ya, maka dari itu hasilnya bukan triple Pythagoras. Jadi sudah bisa ya membedakan yang mana triple Pythagoras dan yang mana yang bukan. Ingat, teliti dalam perkaliannya ya, jangan terburu-buru untuk menyelesaikan semua tugasnya. Oke, terima kasih. Materinya cukup sampai di sini, sangat mudah bukan ya untuk dipahaminya. Terima kasih, semoga selalu sehat dan semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.